Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati para pimpinan Jasa Marga, yang saya hormati pengurus Masjid Ar-Rahman Jasa Marga, yang kita muliakan para imam rawatib kita, wabil khusus imam kita di siang hari ini spesial Syekh Ali Ibrahim. Beliau berasal dari Mesir. Beliau salah seorang guru di pesantren kita. Jadi tadi kemari bersama dengan saya karena malam ini beliau imam di Masjid Raya di Bintaro. Beliau aslinya dari Mesir, sama dengan saya dari Samosir. Jadi masih ada sir-sirnya itu, ya kan? Beliau dari mana? Mesir, saya Samosir. Nah, mirip-mirip lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin dan shaimat jamaah Masjid Ar-Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini kita sudah berada di hari yang ke-20 di bulan Ramadan tahun ini. Tinggal malam ini kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir. Rasanya waktu itu begitu cepat berputar. Belum apa-apa sudah 20 hari kita menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Bahkan ada yang sudah 21 hari. Betul begitu? Ada yang sudah 21 dan kita umumnya adalah 20. Dan ini tidak usah kita perdebatkan karena tradisi yang semacam ini sudah biasa dari dulu. Suka kita beda dalam menentukan awal puasa. Namun saya yakin nanti Idul Fitrinya kompak, ya. Saya sudah dapat bocoran, insya Allah Idul Fitri tahun ini sama, yaitu jatuhnya pada tanggal 1 Syawal. Ya, kapan? Kira-kira ada yang beda? 1 Syawal semua ya? Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tema yang saya bawakan hari ini adalah pentingnya mentadabburi Al-Qur'an. Sebenarnya kurang etis saya menyampaikan tausiah ini di hadapan Syekh besar. Syekh Ali ini ulama besar dan beliau pimpinan utusan Al-Azhar di Indonesia, yang sekarang beliau membantu saya mengajar di pesantren kita, yang beliau ini umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dan beliau ini adalah orang alim yang sangat luar biasa, ya, orang alim yang luar biasa.
Dan nanti ya 5 menit menjelang akhir nanti saya berikan beliau kesempatan untuk tausiah sedikit. Kira-kira setuju Bapak Ibu? Setuju? Atau dari awal aja? Dari awal aja? Oh boleh. Apa dosa? Haula yatlubun antum taqaddam awalan mungkin asra daqaiq qabla intaha al-waqt mungkin atini fursa mungkin asra daqaiq kada wala al-an takallam al-mawdu' yakni nuzul Quran. Nah, kita tapi perlu diterjemahkan enggak? Kayaknya antum sudah paham semua deh. Kalau lihat tampangnya ini orang-orang yang jago bahasa Arab semua ini. Gimana? Perlu terjemahkan? Baik, beliau kita minta untuk menyampaikan tentang Quran. Beliau ini pakar Quran sekali, ya. Beliau orang alim, kesempatan kepada kita mengambil istifadah, faedah ilmu beliau. Setuju Bapak Ibu? Kalau saya kan sudah biasa tuh dengar lah ya, udah bosan lah ya. Beliau ini sesekali kita minta. Betul sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil anam Muhammadin alaihi salatu wassalam. بعجالة سريعة سريعة نزول القرآن نحن في العشر الأواخر من شهر رمضان وهي الأيام التي نزل فيها القرآن الكريم على قلب نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Baik. Beliau tadi mengawali ceramahnya, kata beliau bahwa kita sekarang sedang berada di 10 hari yang terakhir, di mana yang kita ketahui pada 10 hari yang terakhir itu adalah saat-saat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar. Al-Quran Al-Karim nazala min 'indillah 'azza wa jalla wa huwa kalam Rabbil 'alamin. Al-Quran nur nazala min as-sama' li ummati Muhammad. Al-Quran itu adalah diturunkan dari langit. Dia merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia 100% merupakan wahyu, merupakan kalam, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diragukan isinya. Dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai cahaya kepada langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Idza nahnu mutalabuna amran أن نؤمن بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبالنور الذي نزل من السماء وهو القرآن. Kalau ada perintah dalam Al-Quran kepada kita, wahai umat Islam, berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berimanlah kepada Rasulnya, serta berimanlah kepada cahaya yang diturunkan kepadamu. Cahaya yang dimaksud dalam ayat itu tafsirnya adalah Al-Quranul Karim. فمن يحفظ القرآن الكريم ولو آية واحدة ولو سورة واحدة ولو جزءا واحدا ولو أي قدر من القرآن أنت تحمل في قلبك نورا من نور الله سبحانه وتعالى لأن القرآن كلام الله. الله نور والقرآن نور وحافظ القرآن يحمل في قلبه نور من نور الله سبحانه وتعالى. Maka barang siapa di antara kalian yang telah menghafalkan Al-Quran, barangkali dia hafal Al-Quran 1 ayat, 1 surat, 1 juz, dan seterusnya, maka pada hakikatnya dia telah memasukkan cahaya Allah di dalam hatinya. Dia telah memasukkan cahaya Allah di dalam hatinya karena Al-Quran itu adalah nurus samawati wal ard. Al-Quran itu cahaya langit dan bumi. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا الشهداء ولا المؤذنين ولا حملة القرآن الكريم. فالأرض لا تأكل أجساد حملة القرآن. لماذا؟ لأنهم يحملون نورا من نور الله سبحانه وتعالى. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, bahwa bumi ini, tanah ini tidak akan
memakan, tidak menghancurkan jasad 4 orang. Berapa, Pak? Berapa, saudara? Alam di bumi ini, orang kalau sudah mati, maka bumi ini, kata beliau, tanah ini tidak akan menghancurkan 4 jasad. Yang pertama, jasadnya orang yang mati fisabilillah. Orang yang jihad fisabilillah, kalau dia sudah mati, dikubur, maka jasad orang itu tidak akan dihancurkan oleh tanah. Jadi kalau nanti ada peristiwa digali kuburan orang yang mati fisabilillah, dipastikan itu masih utuh jasadnya. Kemudian yang kedua adalah jasadnya para muadzin, tukang azan. Jadi muadzin yang tadi, makanya antum subhanallah, siapa yang tadi muadzin tiap hari ini? Antum subhanallah. Nanti kalau beliau mati kita cek kuburannya ya. Yang ketiga adalah orang penghafal Quran. Penghafal Quran. Orang-orang yang menghafal Al-Quran itu jasadnya tidak akan pernah hancur, kata beliau. Kenapa? Karena di masa hidupnya orang itu memasukkan cahaya Allah di dalam dadanya, maka ketika dia di dalam kubur, tidak mungkin cahaya Allah itu hancur oleh bumi. Nah yang keempat, Batu Wahid, Nabi, ya. Yang pertama tadi, yang pertama itu adalah jasadnya para nabi. Jasadnya para nabi itu tidak akan dimakan dihancurkan oleh tanah. Jadi pertama tadi nabi, jasanya para nabi. Kedua jasanya para syuhada. Yang ketiga jasanya para muadzin, tukang azan. Yang keempat jasadnya para penghafal Al-Quran. Subhanallah. Hafizul Quran al-Karim alladhi yahfaz al-Quran al-Karim عندما يبعث من قبره بالحساب. القرآن ينير له طريقه إلى الجنة. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فالذي يحفظ القرآن يوم القيامة عندما يبعث طريقه نور حتى يصل إلى ذات الله ويدخل الجنة بأمان. Subhanallah. Kata beliau tadi, para penghafal Al-Quran itu, ketika mereka sudah dibangkitkan di padang mahsyar dan mereka akan menuju kepada hari berhitung, hari berhisab, maka ketika mereka berjalan menuju hari berhisab itu, kata beliau, maka Al-Quran itu akan menyinari jalan dia menuju hari berhisab itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian tadi di dalam ayat itu, kamu akan melihat orang-orang mukmin dan mukminat yang itu ada Al-Quran, kamu lihat mereka berjalan nanti di padang mahsyar itu dapat penerangan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal Quran rahmah bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yaqul fi wasf al-Quran hudan wa rahmah lil mu'minin. فالقرآن رحمة ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله سبحانه وتعالى أصل الرحمة ومنبع الرحمة فهو الرحمن الرحيم. إذا الدين الإسلامي أساسه الرحمة من الله والرحمة بالخلق والرحمة في العباد. Subhanallah. Beliau mengatakan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat kepada seluruh manusia. Kemudian Nabi Muhammad itu juga diutus oleh Allah sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai sifat rahmat, Rahman dan Rahim. Dan asasnya agama Islam ini adalah berdasarkan kasih sayang, berdasarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal Quran Karim kama jaa fi wasfihi من رب العالمين والكتاب أحكمت آياته. كتاب أحكمت آياته وبرضه جزء من لدن حكيم خبير. إذا القرآن حكيم. معنى حكيم في الإندونيسية يعني قاضي. نعم قاضي. ومعنى القاضي يحكم بالعدل ولا يحكم بالظلم؟ يحكم
بالعدل إذا البشرية لا يمكن أن تستقيم حياتها ولا تسير في الطريق الصحيح إلا إذا كانت قوانينها وشرائعها من كتاب الله. Oleh karena itulah di antara fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berfungsi sebagai hakim. Ya, berfungsi sebagai hakim. Karena kita tahu tidak selamanya manusia ini berjalan di atas jalan yang lurus. Kadang-kadang manusia tergelincir ya kepada perbuatan-perbuatan syaitan. Maka dengan seringnya kita berinteraksi dengan Al-Quran itu, kita menjadikan Al-Quran itu sebagai qadi, sebagai hakim dalam kehidupan kita, maka dia akan menggiring kita senantiasa ke jalan yang lurus. أقول لكم الكلام عن القرآن الكريم كثير جدا. يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. هما المنهجان الأساسيان التي تستقيم بهما الحياة ويسير المؤمن من خلالهما في رضا الله سبحانه وتعالى. Oleh karena itulah kalau kita sudah membahas tentang keagungan Al-Quran itu, mana mungkin kita bisa membahas Al-Quran hanya dalam waktu 20 menit. Kita membutuhkan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun membahas Al-Quran itu. Karena itu adalah pedoman hidup kita. Itu sebabnya Rasul mengatakan, taraktu fikum amrayn, ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnah Rasulih. Sungguh aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka. Kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selagi berpegang teguh kepada dua pusaka itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mungkin لو سمعتم تحكي هذا الحكاية في البرية الذي مات عمر بن الخطاب. إن الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حياتهم مرتبطة بكتاب الله سبحانه وتعالى ارتباطا قويا. يعملون بالكتاب، يحفظون الكتاب، يطبقون القرآن، منهجهم هو القرآن. لذلك سيدنا عمر في خلافته كان يسير بالليل ليتحسس أخبار الناس ويساعدهم، ووجد بيتا يتلى فيه القرآن فوقف أمام هذا البيت، فصاحب البيت قبل الفجر كان يقرأ في سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رقب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فسيدنا عمر عندما سمع قول الحق سبحانه وتعالى إن عذاب ربك لواقع ارتعد جسده وأغمي عليه في الطريق، سقط مغشيا عليه خوفا من خطاب الله سبحانه وتعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فالصحابة رضوان الله عليهم عندما ذهبوا لصلاة الفجر وجدوا سيدنا عمر مغشيا عليه في الطريق، فحملوه إلى بيته، ظل مريضا 3 أيام. ثم بعد ذلك عندما استفاق سيدنا عمر وحملته قدماه رجع إلى المكان الذي وقع فيه وسأل عن البيت الذي كان يتلى فيه القرآن: بيت من؟ قالوا إنه بيت فلان. قالوا: أين هو؟ قالوا: من 3 أيام كان يقرأ القرآن وفاضت روحه إلى الله. Allah Akbar. Bapak Ibu kalau tahu tadi artinya ini, tapi saya terjemahkan, pasti nangis kita. Beliau mengatakan para sahabat-sahabat Nabi itu dulu, ridwanullahi alaihi, kehidupan mereka benar-benar kehidupan yang sangat berpegang teguh kepada Al-Quran, kitab Allah. Apapun saja mereka tidak bisa berpisah daripada Al-Quran. Mereka sangat kuat ikatannya dengan Al-Quran itu. Bahkan ada satu hikayat kata beliau tadi, bagaimana hebatnya ketergantungan sahabat kepada Al-Quran itu. Ada satu kisah kata beliau tadi. Suatu malam Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ronda malam di malam-malam Ramadan yang seperti ini. Seperti biasa Umar kata beliau berkeliling-keliling dari satu rumah ke rumah yang lain, ingin mendengarkan apa yang dirasakan oleh umat di malam hari itu. Karena dulu belum ada kafe, belum ada tempat-tempat nongkrong. Orang kalau sudah habis sisa semuanya kumpul di rumah masing-masing.
Pas kira-kira pertengahan malam kata beliau, pada saat Umar sedang berkeliling-keliling ya di rumah-rumah warga, karena dulu rumah kan bukan kayak kita beton permanen, rumah-rumah orang dulu kan rumah-rumah darurat. Maka satu malam ini ketika beliau melintas di satu rumah sahabat, kata beliau, dari luar terdengar satu suara bahwa penghuni rumah itu mungkin sedang sholat atau sedang baca Al-Quran saja. Dia mendengarkan orang itu sedang baca Quran dengan suara yang nyaring. Maka Umar mendekatkan telinganya ke dinding rumah orang itu. Lalu kebetulan tuan rumah itu membaca apa? Dia bilang tadi, tuan rumah itu kebetulan sedang membaca surat At-Tur. Membaca surat At-Tur. Maka ketika Umar sudah mendekatkan telinganya ke tembok tadi, pada saat dia sampai kepada ayat inna adaba rabbaka lawaqi, sesungguhnya azab Tuhanmu itu sangat dahsyat sekali, tiba-tiba Umar itu gemetar ketakutan luar biasa, tanpa sadar kemudian Umar itu jatuh sampai pingsan, kata beliau tadi. Pingsan gara-gara mendengarkan ayat sesungguhnya azab Tuhanmu itu sangat dahsyat sekali. Begitu dia pingsan, Umar itu berapa lama, Bapak Ibu Saudara? Kata beliau tadi, dia pingsan selama 3 hari 3 malam. Lalu karena itu tengah malam dia pingsannya di jalan. Sahabat-sahabat Nabi yang baru pulang sholat fajar, sholat subuh pulang, melintas dari rumah sahabat tadi, melihat ada seseorang yang sedang tertidur di jalan. Ya, karena tidak ada senter, tidak ada penerangan, tidak ada listrik. Lalu mereka lihat begini, dengan pencahayaan yang darurat mungkin dilihat, ini Amirul Mukminin, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka mereka pegang tangannya, masih ada nyawa, urat nadinya masih bergerak, berarti masih hidup. Orang ini mungkin cuma pingsan saja. Lalu ada sahabat-sahabat yang baru pulang dari masjid itu rame-rame lah menggotong Umar ke rumahnya. Sampai di rumahnya dibangun-bangun Umar tidak bangun-bangun, tidak sadar-sadar sampai 3 hari 3 malam. Lalu begitu Umar sadar 3 hari 3 malam itu, kemudian sahabat bertanya, "Ya Amirul Mukminin, kamu sedang apa sampai kamu tertidur?" Dia bilang, saya tidak tahu. Malam itu dia bilang, saya sedang mendengarkan bacaan Quran di salah satu rumah. Ya, ketika dia sampai kepada ayat inna adaba rabbaka lawaqi, saya tak kenapa gemetar tubuh saya merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, tanpa saya sadar rupanya saya langsung terjatuh pingsan. Lalu sahabat Umar bertanya, sahabat itu bertanya kepada Umar, itu di rumah yang mana ya Amirul Mukminin? Kalau boleh tahu, di rumah sahabat yang mana? Tuan masih ingat di mana rumahnya? Oleh Umar dibawalah ke rumah yang dia mendengarkan ayat Quran tadi. Oh, rumah ini? Iya. Lah, ini kan 3 malam yang lalu meninggal dunia. Jangan-jangan dia meninggal dunia karena membaca Quran itu. Di waktu yang sama, malam itu Umar pingsan mendengarkan bacaan ayat, dan di malam itu juga sahabat yang di 7 rumah yang tadi itu sudah meninggal 3 malam yang lalu. Rupanya prediksi mereka, jangan-jangan juga ini meninggal hanya karena mereka menghayati dahsyatnya itu ayat-ayat Al-Quran. Allahu Akbar, luar biasa. Semakin hebatnya ya keterikatan hati mereka kepada Al-Quran, maka begitu membaca ayat-ayat tentang azab Allah, mereka menangis bahkan sampai pingsan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Lagi kita mendengarkan Quran Pak malah ngomong-ngomong, betul nggak? Kita rata-rata baca Quran banyak yang ngomong. Kenapa? Karena itulah tadi tidak paham artinya, tidak paham apa yang dia baca. Nah, bagi arba dakwah istighfar. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن
البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى للملائكة في السماء كما تتراءى لنا النجوم ونحن في الأرض. Oleh karena itulah rumah yang di dalamnya selalu dibacakan Al-Quran, kata beliau, maka malaikat-malaikat Allah yang di langit sana akan senantiasa melihat rumah orang-orang yang di dalamnya dibaca Quran. Sebagaimana antum semuanya, malaikat yang di langit melihat orang yang di bumi membaca Al-Quran. Sebagaimana kita ketika di luar sana melihat bintang-bintang di langit sana. Sebegitulah gambarannya. Malaikat memandang, melihat orang yang membaca Quran di bumi, dan kita ketika keluar melihat bintang-bintang yang terang di langit sana. وعندما تقرأ القرآن في المصحف وتقرأ القرآن لابد أن تستحضر عقلك. لست أنت الذي تقرأ ولا أنت الذي تتكلم، بل إن المتكلم هو الله. عندما تقرأ القرآن اعلم أن المتحدث هو الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يكلم الله، تريد أن تكلم الله، صل. أنت وأنت تصلي أنت الذي تتكلم وتخاطب ربك. يبقى من أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة. طب ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. إذا أنا كمسلم أستطيع أن أكلم ربي وأستطيع أن أجعل ربي يكلمني، فصلة الله يجب أن لا تنقطع بالصلاة أو بقراءة القرآن. Subhanallah. Oleh karena itulah kata beliau, ketika kita membaca Al-Quran itu, kita harus fokus. Kita membayangkan bahwa yang kita baca itu adalah kalam Allah. Maka kata beliau tadi, kalau antum ingin berbicara dengan Allah, antum yang mengawali, ingin bicara dengan Allah, ingin berdialog dengan Allah, apa yang kita lakukan? Lakukan sholat. Lakukan sholat. Karena pada hakikatnya sholat itu adalah dialog hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau antum, Allah yang ingin berbicara dengan antum semuanya, Allah yang ingin berbicara dengan kita semuanya, maka bacalah Al-Quran. Bukan antum yang berbicara dengan Allah ketika baca Quran, tapi Allah lah yang berbicara dengan anda semua, kata beliau tadi. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ingin mengawali dialog dengan Allah, di mana kita? Kalau kita ingin mengawali dialog dengan Allah, bercakap-cakap berbicara dengan Allah, lewat salat kita yang dulu berbicara dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim dalam Al-Fatihah. Kita yang membangun dialog dengan Allah dulu. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran, sebaliknya Allah yang berbicara dengan kita dulu. Subhanallah. Oleh karena itulah kata beliau tadi, kita ketika membaca Quran itu sangat bergantung niat kita yang membacanya. Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatuna al-islamiyah umma a'maruha qasira wa a'maluha qalila. Nahnu ummat Muhammad a'maluna qalila wa a'maruna qasira. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الأمم السابقة حمل السلاح وجاهد في سبيل الله 1000 شهر، فقال يا رب، النبي يحب أمته، قال يا رب هذا رجل من الأمم السابقة حمل السلاح وجاهد في سبيلك 1000 شهر، يا ربي جعلت أمتي أقصر الأمم أعمارا وأقلها أعمالا، فأين نحن من هذا الرجل؟ فقال الله تبارك وتعالى: يا حبيبي يا محمد، أعطيت أمتك ليلة القدر هي خير من 1000 شهر، فهذه الليلة ليلة مباركة يجب أن نعبد الله في العشر الأواخر ونلتمس مجيئها، فالله يستجيب فيها الدعاء ويحط فيها الخطايا ويرفع الدرجات ويعفو عنا. فكان من دعاء النبي: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Subhanallah. Terakhir kata beliau tadi, Bapak Ibu, suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sisa-sisa umat zaman dulu yang sedang membawa senjata untuk perang di jalan Allah, dan dia sudah perang fisabilillah itu 1000 tahun. Sisa-sisa nih, ada sisa-sisa umat dulu jumpa dengan Nabi. Umurnya orang dulu kan ribuan tahun, bahkan orang itu sudah perang kian fisabilillah
1000 tahun. Lalu sahabat Rasul bertanya kepada Allah, "Ya Allah, umat-umat yang terdahulu, Engkau berikan mereka umur yang panjang, maka sudah barang tentu jihad mereka, amal mereka lebih banyak. Sementara umatku, ya Allah, Engkau berikan umatku ini umurnya pendek-pendek, sudah barang tentu amalnya juga sedikit. Karena umurnya pendek, amalnya sedikit." Maka Allah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, jangan khawatir. Meskipun umur umatmu itu pendek-pendek," kata beliau tadi, amalnya sedikit, tetapi aku memberikan hadiah kepada umatmu satu malam yang nilai beribadah satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau umatmu 10 kali saja jumpa dengan malam Lailatul Qadar itu 10 kali saja, itu sudah bisa menandingi banyaknya amal umat-umat yang terdahulu. Apalagi kalau sekian puluh tahun kalian jumpa dengan Lailatul Qadar, sudah melebihi amalnya umat-umat yang terdahulu. Maka umatmu itu jangan pernah khawatir, kata Allah kepada Rasulullah, dengan mereka berjumpa dengan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan itu, maka amal mereka akan bisa mengalahkan amal-amal umat-umat yang terdahulu yang umurnya sampai ribuan tahun. Akhir شيء الواجب على المؤمن كثرة الدعاء في هذه الأيام، لكن هناك أدب في الدعاء مع الله. فإذا سألت الله فاسأله العفو والعافية، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اسأله البركة في الرزق والبركة في الولد والنصرة للإسلام والمسلمين، لكن لا تسأل الله سبحانه وتعالى شيئا من أمور الدنيا. فإذا سألت الله فاسأل بأدب، اسأل العفو والعافية والستر في الدنيا والآخرة لك ولأهلك ولأحبابك، يستجيب الله سبحانه وتعالى. Penutup kata beliau terakhir dari nasihat saya ini, bahwa di 10 hari yang terakhir ini, di mana momen-momen ini adalah malam Lailatul Qadar, maka yang perlu kita perbanyak di 10 hari yang terakhir ini adalah berdoa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam doa perlu diperhatikan adab-adabnya, kata beliau. Ya, dalam memohon, dalam meminta kepada Allah, tolong diperhatikan adab-adabnya. Apa yang perlu kita dahulukan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Kata beliau, yang perlu kita dahulukan dalam meminta sesuatu kepada Allah itu, mintalah tentang ampunan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mintalah kepada Allah keberkahan di dalam umur kita, keberkahan di dalam usaha kita, keberkahan di dalam harta kita, keberkahan di dalam keturunan kita, keberkahan dalam keluarga kita. Mintalah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak, karena dunia dengan sendirinya pasti mengikutinya. Tanpa antum meminta banyak-banyak tentang urusan dunia ini, sudah pasti Allah berikan dunia tanpa diminta. Tapi kalau untuk urusan barakah, urusan ampunan, urusan kesehatan, itu perlu diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau urusan rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau antum minta atau tidak minta, Allah sudah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini yang hidup kecuali sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau berdoa, yang paling banyak kita minta kepada Allah adalah minta tentang ampunan dari Allah, minta tentang kesehatan, minta tentang keberkahan hidup, keberkahan anak, keberkahan ilmu, keberkahan usaha, keberkahan semuanya. Itu lebih penting daripada kita minta dunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari tausiah beliau ini bermanfaat kepada kita. Bagaimana Bapak Ibu, mantap? Mantap? Beda nggak dengan cara orang Samosir? Ini orang Mesir yang menerjemahkan orang Samosir. Ya, alhamdulillah. Mungkin antum kaget, ini Ustaz Nabawan mu'allaf, tapi kok bagus banget bahasa Arabnya, mungkin begitu bertanya ya. Itu karena kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat.
bahasa Arab itu mudah dipelajari. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bukan bahasa asing bagi kita, itu bahasa kita pribadi, betul? Karena setiap hari antum berbahasa Arab, sholat berbahasa Arab, umrah berbahasa Arab, zakat berbahasa Arab, haji berbahasa Arab, niat puasa berbahasa Arab, betul tidak? Jadi bahasa Arab itu bukan bahasa asing bagi kita, tapi bahasa Arab itu adalah bahasa sehari-hari kita. Nah, saya dengan adanya guru-guru beliau ini, kita ngajar di pesantren kami, ya, pesantren modern Darul Ilmi Indonesia di Gadong. Nah, kalau antum punya anak tamat SD atau tamat SMP, silahkan daftarkan sekolah di sana. Insya Allah tamat dari sana makin bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena kita cuma dua bahasa saja, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arabnya kita mendatangkan pakar-pakar bahasa dari Timur Tengah dan juga alumni-alumni Timur Tengah dan juga alumni-alumni Barat yang mengajarkan bahasa Inggris. Letaknya di Gadong. Ini baru saya dirikan lebih kurang 4 tahun. Jumlah santrinya sekarang baru sekitar 250 orang 4 tahun ini. Jadi saya umumkan, silakan. Dan saya memberikan beasiswa, ini informasi. Beasiswa di tahun ini kepada anak-anak yatim dan duafa. 50 orang gratis semuanya. Sak pakaiannya gratis, 50 orang saya berikan ini. Tapi dengan syarat anak itu benar-benar yatim dan duafa, ada keterangan dari kelurahan, dan dia lulus tes. Tesnya itu adalah lancar membaca Al-Quran dan lulus tes matematik. Kalau itu lulus, saya berikan dia belajar 6 tahun. Tapi dengan syarat 6 tahun belajar tamat SD, 4 tahun belajar kalau tamat SMP. Jadi tamat SMP 4 tahun, tamat SD 6 tahun, plus 1 tahun nanti wajib mengabdi. Ini saja Bapak Ibu Saudara, jumpa kita hari ini berkah sekali. Ya, dengan kehadiran Syekh di tempat ini, kita mendapatkan banyak faedah. Naskurukum ala tawjihatikum ar-ra'i an-nafidah al-yawm, masyaallah, wa nas'alullah ta'ala ay yaj'alana jami'an minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Akhiran natumikum ad-du'a. Ikhtitam. Tafadhal. اللهم آمين 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 واجعل الولاية منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا لنا ولوالدينا أحياء وأمواتا المسلمين والمسلمات الأحياء آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Semoga ini manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.